sekian. Nah itu tidak mustahil nanti kalau sesuai dengan teori siklus itu, setelah Bapak Jokowi ini ada orang tua-tua dulu, saya masih anak-anak, cepet itu diam, hati-hati, diam. Ingat kalau sudah tahun itu menuju tahun Slawi, tahun 25. Nah rupanya ini yang membuat semaraknya itu. Dia nanti pemilu itu 24, 25 itu. Gitu ya Pak. Ya, mungkin begitu mungkin ya. Nah, itu positif kan Pak ya? Bagaimana? Positif kan arahnya? Mungkin begitu. Iya. Tapi ditambahi dengan ini ungkapan cepet-cepet tadi. Jedek-jedek yang penunggu Partai Nono. Apa itu maknanya? Itu yang nggak ngerti. Terus ini mengatakan ojo di itu Malati. Ini kan penunggu. Ini nomor 2, 3, 4, 5. Kok ini menyeru ini untuk membunuh ini? Jentik yang penunggu Partai Nono. Ini mengatakan ojo di Durtu Malati. Nah, dimana saya masih ingat ini ditambah oleh kawan-kawan tuh. Ya bener, agak banyak seger, ini tambahan. Tambahan. Ini di mana-mana itu ungkapan seperti itu. Dikaitkan dengan Joko Joyoboyo itu. Nah, sekarang kalau berikutnya itu juga menyebut tentang ono uang tebel kepalang teko datan lor sangkane jadi bulu kelaras. Nah ini dikenal dengan Jepang, kedatangan Jepang. Oh iya. Jepang. Nah ini yang menandakan akan munculnya Ratu Adil dan Setru Beningit. Nah ini mohon maaf kalau dulu itu antara Ratu Adil dan Setru Beningit ini orang sulit membedakan yang Ratu Adil yang bagaimana, Setru Beningit yang bagaimana. Sekarang kan sudah dibedakan jelas. Nah lantas dengan kemerdekaan itu, nah terus berikutnya itu sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa rupanya bukan penyakit ya, bukan diri yang negatif, tapi semacam virus sudah terlalu lama dijajah sehingga masyarakat itu sepertinya kurang serantan, kurang sabar menunggu ya. Padahal sebetulnya kalau kemakmuran jelas itu proses pembangunan ya, yang harus terkonsep, terencana, bertahap, sistematis dan berkelanjutan. Itulah yang membuat kita makmur. Tapi ketidaksabaran ingin cepat makmur mendadak ya, instan, ini rupanya sulit dibendung karena terlalu lama dijajah mungkin. Nah sehingga apa itu keadaan masyarakat seperti itu selalu memunculkan impian datangnya seorang tokoh penyelamat, dan demikian ditunggu paling ya tidak sampai 5 tahun. Itu kok tidak mendadak makmur. Nah, itu akhirnya menunggu lagi. Itu yang terjadi sejak saya masih kecil itu sampai sekarang. Sepertinya ditebak, setelah selesai ditebak, ditunggu, bulan ini, nah, gitu. Tapi yang paling gampang itu kalau kita kita membahas tentang Jongko itu saya lebih cenderung kepada Bung Karno. Bung Karno walaupun tidak secara jelas beliau itu menggubah Joko Joyoboyo. Apa yang diungkap Bung Karno itu sepertinya itu mirip Joyoboyo. Nah di sini
Bung Karno itu sudah memastikan bahwa kelak Indonesia akan menjadi mercusuar dunia. Nah ini kan sama, kelak Indonesia akan menjadi mercusuar dunia. Nah jelas di sini itu bukan ramalan atau bukan nujum ya, tapi juga hipotese ya, hipotese dari yang dilakukan oleh Bung Karno. Tetap melihat satu sumber daya alam ya, nah, juga melihat sejarah. Bung Karno mempelajari sejarah dan melihat sumber daya alam dari negeri kita itu lebih pas untuk memahami Jongkot Joyoboyo itu, sehingga nanti ujungnya kepada Indonesia menjadi mercusuar dunia itu. Nah, sekarang kalau umpama kita mencoba mengikuti yang ramalan atau yang jongko yang umum yang terjadi, yang sekarang sudah yang ketujuh, Satrio Ginunjoro, Satrio Murti Wibowo, Satrio Jinumput, Satrio Rono Tobong Rame, Satrio Pringit Among Turu dan seterusnya itu. Nah ini sekarang yang keenam, Satrio Boyong Pembukaning Gapura. Nah ini dengan teori Sikres itu gaduh. Jadi sekarang ini kita memasuki pintu gerbang sebagaimana awal Majapahit. Ini berarti keenam ya. Berarti keenam ya, awal Majapahit. Karena satunya nggak kesatria gitu ya? Apa gimana Pak? Ada yang begitu, iya. Kalau semua diikutkan, nah ini apa? Jadi apa ya? Ada unsur subjektifnya deh. Itu subjektif di sini. Suka tidak suka, tidak suka diinggirkan kan itu. Yang bagi yang menulis itu, yang mengubah gitu. Lepas dari itu, saya kembali ke teori Sikles bahwa sekarang ini masuk semacam zaman awal Majapahit. Apa? Sekarang ini Gerbang. Ya, gerbang semacam itu, atau boleh saja Satrio Pinandito Sinisian Wahyu. Jadi yang dapat Wahyu itu Raden Wijaya, memang Wahyu Majapahit, sehingga beliau berhasil mendirikan Majapahit di atas kebesaran dari Singosari, Kediri dan Kauripan. Jadi kalau sekarang ini dinyatakan sebagai awal Majapahit, berarti kan sama posisinya sama dengan Raden Wijaya. Nah posisi Pak Jokowi ini. Tapi kalau kita melihat atau memaknai pengertian Satrio Pinandito Sinisian Wahyu itu Pak, ini kan sosok yang memang benar-benar sangat paripurna Pak. Samping dia pemberani, ya kan, dia juga malati Barate, Pinandito ya kan. Sinisian Wahyu, setiap langkahnya selalu dibimbing oleh Tuhan kan begitu. Iya betul. Tapi ya maaf agak subjektif, ada nggak itu di dalam diri pemimpin saat ini? Kalau menurut saya kok ada. Ada ya? Iya ada. Sebab mana ada presiden itu lewat cara jadi wali kota, gubernur, presiden. Nggak ada. Ya, terus presiden dari orang kebanyakan orang biasa. Itu orang biasa yang bukan jenderal, bukan turunan dari orang terkenal. Nah, bukan seorang tokoh yang populer. Ini kalau bukan Wahyu kan sebetulnya nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, ini kalau menurut saya seperti itu. Jadi seperti halnya Raden Wijaya itu. Jadi dengan demikian yang dimaksud dengan Wahyu ini satu pengertian bahwa siapapun bisa. Kalau dulu sebelum itu kan enggak. Kalau kamu bukan anaknya seorang tokoh enggak bisa. Kalau kamu bukan tokoh yang terkenal enggak bisa. Tapi dengan Pak Jokowi ini menyatakan bahwa semua pun bisa, siapa pun bisa.
itu. Nah, kalau diteruskan Jongko ini, nanti setelah Raden Wijaya muncul Jaya Negara. Nah ini sebentar Jaya Negara itu. Nah baru setelah itu muncul Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Ini yang paling besar. Ini mercusuar dunia. Tribhuwana Wijaya Tunggadewi itu. Itu kalau dikaitkan dengan siklus. Itu artinya ketika berkaca dari siklus berarti nanti Tribhuwana itu berarti ya perempuan. Perempuan. Iya. Akan lahir perempuan. Iya. Perempuan. Nah ini gejala-gejala kan sudah kelihatan. Sekarang ini ada yang sudah merintis atau mengawal ya. Ada kata-kata mengawal munculnya seorang tokoh perempuan itu. Ada Bu Sri Mulyani, ada Bu Kofifa, ada Bu Risma, itu kan perempuan semua. Yang menarik perhatian. Nah itu dalam mustahil nanti kalau sesuai dengan teori siklus itu, setelah Bapak Jokowi ini Jaya Negara dan sebentar lalu muncul Tribhuwana. Maksudnya dan sebentar itu tambah kadang? Karena Jaya Negara itu sebentar memang. Jaya Negara itu sebentar. Berarti setelah Pak Jokowi tidak akan sampai selesai? Jokowi selesai? Enggak, maksudnya setelah Pak Jokowi tidak akan sampai selesai. Maksudnya kan penggantinya Pak Jokowi nanti tidak akan sampai selesai. Iya, betul. Setelah itu muncullah presiden perempuan. Perempuan itu. Kalau berdasar teori siklus ini. Dan Tribhuwana nanti yang memunculkan Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Saya tertariknya ketika kemudian setelah Pak Jokowi itu kan tidak sampai selesai itu, kalau dulu berkaca dari teori siklus itu disebabkan karena apa, Mbah? Tidak sampai selesai gimana ya? Kan berdasarkan teori siklus, ya kan. Setelah Pak Jokowi kan ada presiden baru nih, kan nggak sampai selesai pengabdiannya. Itu kalau misalkan berdasarkan teori siklus itu apa yang menyebabkan? Terbunuh. Oh, terbunuh. Iya. Jaya Negara terbunuh. Jaya Negara ya. Iya, Jaya Negara terbunuh. Kalau Raden Wijaya sukses sampai akhir ya turun. Karakternya Jaya Negara bagaimana, Mbak Gatot? Jaya Negara itu waktu setelah Raden Wijaya lengser kan digantikan oleh putranya yang namanya Jaya Negara ini dari ibu yang dari darah petak itu, darah petak dari Melayu itu. Lantas memang dalam buku-buku itu diungkap Jaya Negara itu sukanya foya-foya, kurang perhatikan kepada rakyat orang negara itu. Akhirnya pernah dikudeta oleh Kudi Semi, dikudeta oleh, jadi ada beberapa kali kudeta, terakhir oleh Kudi dan Semi itu. Lantas diselamatkan oleh Gajah Mada. Gajah Mada waktu itu masih muda, tapi ketepatan, nah ini faktor X-nya di situ Gajah Mada, ketepatan pada saat dikepung istana itu oleh kelompok dari Kudi Semi ini, Gajah Mada dengan kelompoknya berhasil menyelamatkan Jaya Negara ini, dilarikan keluar ke Dander itu sehingga selamat. Nah ini artinya Jayabaya si Gajah Mada yang masih muda itu, yang belum dikenal itu mampu, jadi mampu menempatkan diri sebagai pengawal yang sukses, berani dan berhasil menyelamatkan itu, sehingga situasi yang demikian ini akhirnya setelah Jaya Negara itu meninggal diganti oleh Tribhuwana. Tribhuwana tanggap kepada orang sosok Gajah Mada ini, sehingga beliau terus diangkat menjadi patih ya, Mahapatih sebagai panglima ya, pertama di Daha, selanjutnya di pusat pemerintahan. Jadi yang menentukan Tribhuwana ini, tetap tokoh Tribhuwana yang sangat menentukan. Dan mudah-mudahan saya rasa zaman sekarang tidak perlu ada misalnya presiden terbunuh, tidak perlu ada, tidak ada itu, tidak ada. Nanti mungkin tidak tahu apa yang terjadi, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau apa itu namanya, berdasarkan teori siklus lagi ya Mbak Gatot, kira-kira
potensi orang sebagai apa di luar suku Jawa itu bisa nggak menggantikan presiden setelah Pak Jokowi nanti ternyata di luar suku Jawa gitu, memungkinkan nggak kalau berdasarkan teori siklus? Ya mungkin saja, Mungkin saja. mungkin saja, iya mungkin saja. Alasannya apa, Pak? Enggak, kalau virus itu saya katakan dengan sekarang kan alam demokrasi kan sekarang. Nah ini kan masalahnya alam demokrasi. Nah karena itu pengertian satrio piningit itu baru kali saya sampaikan. Ya kan alam demokrasi. Kalau dulu calon raja kan datang, itu sudah ditebak putra mahkota. Iya. Semua, tapi setelah demokrasi nggak bisa ditebak kan. Dipingit. Dipingit artinya apa ya? Belum dimunculkan, nanti dicalonkan. Nah, siapa yang menang dari calon itu kan tidak tahu. Nah, baru setelah dinyatakan terpilih suara terbanyak, nah itu baru tahu kan piningit itu. Nah mungkin yang dimaksud oleh Joyoboyo itu yang demikian ini, tapi yang piningit ini jadi alam demokrasi. Joyoboyo yang menebak bahwa kelak ada alam demokrasi. Itu. Jaya Negara itu karakternya keras apa enggak, Pak Kadok? Joyoboyo apa saya? Enggak, Jaya Negara setelah Keras karakternya. keras ya. Keras ya, keras. Jadi dan beliau itu kan tidak kawin, matinya kan belum kawin dari negara itu. Geng. Dan ya kita harap tidak ada apa-apa lah ya. Iya, Pak ya. Semua dengan aman-aman aja. Tak perlu. Iya. Seperti yang dulu gitu. Dan juga sejarah itu sebagaimana yang pernah kita dengar bersama, yang kita ini belum mampu untuk apa ya, untuk istilahnya itu membangun sejarah ini dengan tepat, karena banyak literatur, banyak buku-buku kuno yang ada di luar, sehingga kemungkinan kita ini masih ada salah kan bisa. Kemungkinan Jaya Negara itu ya tidak sampai terbunuh kan kemungkinan aja. Itu semua kan seperti apa ya, seperti masih belum pasti jadi.